Sahabat inovasi, jumpa kembali bersama saya Yosifat Renti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sahabat inovasi, kembali lagi berjumpa tentunya ya dengan kita di podcast One Day One Innovation. Apalagi kalau tidak untuk berbincang-bincang tentang inovasi seputar Provinsi Sumatera Selatan. Nah, kali ini kita melakukan podcast di Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan. Nah, baik. Hari ini kita telah kedatangan seorang narasumber yang tentunya sangat inovatif, yaitu Bapak Ansori Esos. Beliau adalah Kepala Bidang Penanganan Darurat dari Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Selatan. Nah, ini judul inovasinya Silka. Seperti apa inovasinya? Langsung saja kita sapa. Selamat datang Pak Ansori. Ya, selamat datang. Iya, tentunya Bapak, kami sangat berterima kasih sekali loh di sela-sela kesibukannya Bapak menyempatkan untuk berbagi inovasi yang Bapak miliki tentunya ya dengan sahabat-sahabat inovasi di rumah. Nah, ini inovasinya Silka ya Pak ya. Ya. Nah, ini sahabat inovasi pasti penasaran, apa sih Silka ini Pak? Ya, jadi mungkin sebelum saya sampai ke sana, mungkin histori daripada adanya aplikasi ini. Jadi wilayah Sumatera Selatan ini mulai tahun 2015 terjadi kebakaran yang luar biasa besar sehingga menimbulkan kabut asap di wilayah Palembang. Ya, Walaupun sebenarnya di Palembang bukan wilayah yang terbakar, tapi asap yang terbakar di wilayah luar Palembang ini mengarah ke Palembang. Sampai dengan 2016-17, kemudian tahun 2019 kita kembali terjadi kebakaran yang luar biasa, sehingga sama menimbulkan kabut asap. Dan ini hampir terjadi setiap tahun, bahkan di tahun ini 2023 diprediksi akan kembali ekstrim karena pengaruh El Nino. Nah, jadi kami ulang ke belakang, cashback. Pada tahun 2015 itu kita Provinsi Sumatera Selatan ini dibantu oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana, pesawat helikopter untuk melaksanakan patroli dan waterbombing. Nah, dalam pelaksanaannya tersebut ada hal-hal yang mungkin perlu kita ketahui secara jelas, karena ada informasi atau yang beredar dengan banyaknya pesawat tapi kenapa tidak padam-padam, padahal memang kondisi sebenarnya sangat sulit untuk padam karena memang kondisi kebakaran sudah luas. Tapi untuk menjawab itu tentu kita harus ada argumen atau alasan yang jelas bahwa pemadaman itu memang betul dilakukan. Kalaupun hasilnya tidak maksimal, tentu ini permasalahan lain. Betul. Jadi kita menjawab bahwa ini benar-benar dipadamkan, bukan hanya terbang-terbang, tapi tidak terjadi pemadaman. Nah, di perjalanan selanjutnya ada satu dosen yang berkecimpung di bidang IT dari ITERA. Ini sebenarnya tidak sengaja. Beliau ikut di penerbangan tersebut. Nah, dalam hasil terbangnya itu dia mengikuti. Kemudian dia bertanya kepada kami selaku pengelola kegiatan tersebut, bagaimana mengevaluasi atau memonitor bahwa pesawat ini bisa melakukan pemadaman sesuai dengan yang kita kendaki, artinya di titik koordinat atau di titik kebakaran yang betul-betul kita harus padamkan. Karena tidak setiap penerbangan bisa kita ikuti, karena pertama personil kita terbatas, kemudian kemampuan fisik, karena tidak semua orang mampu untuk mengikuti itu, karena bisa mabuk udara, ini cukup menyulitkan kalau ikut. Kalaupun bisa ikut artinya tidak seluruh penerbangan kita ikut. Nah, beliau menawarkan semacam inovasi untuk melihat, sebenarnya sederhana. Artinya dengan foto kita tahu bahwa dia sudah melakukan itu. Artinya foto itu sebenarnya ada di aplikasi biasa yang umum, timescale. Kita ketahui bahwa dengan foto itu
bahwa lokasi kebakaran itu sudah dilaksanakan waterbombing. Nah tentu ini sangat sederhana, tentu harus lebih kompleks lagi. Artinya kalau hanya itu kita tidak butuh aplikasi yang lebih lebih rumit maksudnya untuk untuk mengetahui efektivitas waterbombing tersebut. Oke. Nah, seiring waktu berjalan ada pengembangan, artinya bagaimana informasi pemadaman itu bisa dimonitor secara efektif. Kemudian ini terangkum dalam satu update laporan, jadi tidak terputus, bukan hanya untuk mengetahui tapi terdata secara sistematis di sistem. Ini yang kami usulkan kepada pihak akademisi tersebut. Nah, beliau menyambut untuk membantu kita Provinsi Sumatera Selatan untuk membuat aplikasi tersebut. Jadi itu yang menjadi latar belakang ya Iya. Pak ya, sangat panjang sekali ya tentunya. Iya. Prosesnya muncul ide ya Pak, ternyata Iya. ini bersumber dari ide rekan kerja ya Pak ya. Iya, iya. Ternyata ini menjadi inspirasi kita untuk bagaimana tidak hanya inovasi yang seperti itu aja, tapi justru dilengkapi dengan justru sistem yang lain Iya, gitu ya Pak ya. Oke, nah tadi Silka itu apa ya Pak? Iya, jadi ini Silka ini adalah singkatan sebenarnya Sistem Informasi Laporan Kebakaran Hutan dan Lahan. Seperti yang saya sampaikan tadi, aplikasi ini sebenarnya yang tujuan utamanya adalah untuk mengevaluasi apakah benar proses pemadaman itu dilakukan sesuai dengan lokasi yang diharapkan, artinya lokasi kebakaran hutan lahan. Itu bagi kami pengguna. Tapi yang lebih penting sebenarnya bagi penyedia jasa tersebut, dalam hal ini BNPB, untuk kepentingan tentu akuntabilitas, artinya harus bisa dipertanggungjawabkan upaya-upaya tersebut, karena biaya operasional pemadaman itu cukup besar menggunakan helikopter. Sebenarnya di sistem penerbangan udara ada sistem tersendiri itu yang sudah berjalan untuk mengetahui jam terbang, take off dan landing. Artinya secara jam terbang ini sudah bisa diakomodasi oleh aplikasi yang ada di penerbangan tersebut. Nah, tapi yang lebih penting apakah dengan jam waktu terbang tersebut apakah efektif melaksanakan pemadamannya. Jadi kalau secara jam terbang ini memang bisa diakomodasi, bisa dipertanggungjawabkan secara akuntabilitas, tapi apakah proses pemadamannya juga bisa ditanggungjawabkan secara akuntabilitasnya. Jadi sebenarnya kepentingannya hanya untuk BNPB, tapi kita selaku pengguna tentu kita juga berkepentingan agar pemadaman itu cepat padam kan. Jadi kita juga perlu mengevaluasi, mengetahui bahwa usaha pemadaman ini dilakukan secara cepat dan tepat. Sasaran dari inovasi ini selain BNPB itu adalah juga BPPD kita ya Pak ya. Nah selain itu ada lagi nggak Pak? Ya, jadi ini aplikasi ini memang harus melibatkan banyak pihak. Kalau memang tujuan awalnya seperti yang saya sampaikan tadi secara histori bagaimana pemadaman udara itu dilakukan. Nah, kemudian ini bisa berkembang dengan pemadaman darat. Artinya pelaku pemadaman darat juga bisa melaporkan kegiatannya atau usahanya melakukan pemadaman. Ini terangkum dalam bentuk video atau foto yang dikirim. Tapi di database ini akan menjadi susunan data, walaupun yang dikirim hanya foto. Itu mungkin kelebihannya. Jadi hanya foto, tapi dengan aplikasi tersebut bisnya tersusun datanya, kapan pelaksanaan pemadamannya, jadi waktunya di mana, kapan, itu bisa tersusun dan ini bisa diambil untuk menjadi bahan laporan dan pertanggungjawaban. Artinya pihak pengguna adalah kita sendiri, kemudian tentu pelaksana pemadaman ataupun pihak penyedia helikopter atau kami nyebutnya operator, karena dia harus ada kerjasama. Ketika aplikasi tersebut tidak dilaksanakan di lapangan, tentu ini tidak terrekomendasi di kita. Jadi memang harus ada kerjasama. Nah, permasalahan di lapangan juga ini yang mungkin tidak terpikirkan waktu itu.
ternyata selama uji coba kita tidak menggunakan pesawat darat tapi di darat. Ini tidak masalah. Tapi ketika aplikasi itu digunakan udara di tempat yang no signal, ternyata ini aplikasinya tidak berjalan. Ini salah satu kelemahan. Nah, ini yang sebenarnya masih kita terus perbaiki ya Pak. Minta kepada rekanan yang membantu itu untuk bisa menginovasi. Artinya tidak hanya mengandalkan kekuatan internet, tapi bagaimana kekuatan yang lainnya seperti satelit misalnya atau sehingga ini bisa digunakan tidak terkendala masalah sinyal ya Pak. Sinyal. Oke. Baik. Ini aplikasi ini tentunya dibuat sedemikian rupa ya Pak untuk mempermudahkan pekerjaan kita seperti tadi. Nah, kalau boleh dibilang aplikasi ini adalah suatu data untuk menyimpan database, bagaimana penanganan kebakaran di hutan maupun di lahan ya Pak ya. Nah, ini pasti Sahabat Inovasi penasaran aplikasinya seperti apa, bagaimana fungsinya dan fitur-fitur apa yang ada dalam aplikasinya. Ya, jadi sebenarnya sangat sederhana aplikasi ini. Ketika aplikasi tersebut diinstal di HP Android, ini bisa diinstal di HP Android, kemudian di Posko, bisa di BPBD, bisa di Korem selaku dan Satgas Operasi, ini bisa diinstal dalam bentuk desktop sebagai masternya. Nah, cara kerjanya simple. Ketika HP Android melaksanakan foto tersebut dengan aplikasi tersebut, ini sudah tersambung di desktop di Posko. Kemudian data yang ada di foto tersebut ini akan membentuk satu susunan data, mulai dari waktu, tempat, lokasi, kemudian bisa petugas, karena di timestamp bisa dibuat nama petugas. Nah, ini sudah tersusun. Jadi tidak perlu ada manual lagi, ini sudah tersusun. Jadi ketika diperlukan, ini datanya sudah tersedia. Nah, jadi hanya kerjanya begitu. Nah, kita juga bisa dengan melihat foto itu, apakah ini memang benar-benar wilayah yang ingin kita padamkan atau meleset. Nah, ketika itu meleset bisa langsung dikoreksi melalui aplikasi tersebut, sehingga pihak yang melaksanakan itu bisa mengetahui ada alert bahwa mereka bukan di posisi yang diharapkan. Baik. Nah, tentu saja ini Pak, aplikasi ini ada operatornya ya Pak ya? Iya, benar. Nah, ini operatornya apakah hanya satu orang atau ada beberapa, dan apakah ini sudah dilatih sebelumnya? Iya, jadi dari pihak penyedia operator kemarin juga sudah mengadakan sosialisasi mengenai aplikasi tersebut, kemudian kepada petugas juga yang dimintakan atau bertanggung jawab untuk mengoperasikan aplikasi tersebut. Nah, sebenarnya kita Provinsi Sumatera Selatan ada aplikasi Songket yang untuk memantau kejadian kebakaran hutan dan lahan. Artinya program ini, aplikasi ini bisa kita terintegrasikan. Jadi selain apa yang ada di Songket, ini bisa menambah pengayaan dari apa yang kita perlukan. Kalau di Songket kan di sini ada sumber daya, kemudian ada posko-posko, sumber air. Ini salah satunya ada menambah itu. Nah, ini mungkin masih terkendala, ini belum bisa terkoneksi. Karena memang tentu ada regulasi yang harus kita lewati, ada kesepakatan. Mudah-mudahan dalam waktu singkat ini kesepakatan itu bisa kita samakan sehingga aplikasi ini bisa diintegrasikan di Songket. Jadi tidak kita petugas di lapangan termasuk kita sendiri atau petugas yang dilatih kemarin tidak harus menguasai beberapa aplikasi, cukup satu aplikasi, tapi bisa mengcover semua kebutuhan untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan tersebut. Baik. Nah, Pak, ini
aplikasinya sangat bermanfaat sekali ya Pak ya. Ya, Ternyata bisa juga diintegrasikan ke inovasi songket ya Pak, yang dari yes. Dinas Kehutanan itu ya Pak ya. Nah ini Pak, tentu saja perjalanan melakukan inovasi itu tidak gampang ya Pak. Pasti apalagi kita melakukan inovasi itu menerjemahkan kebutuhan kita menjadi suatu sistem informasi itu tentu saja ada mungkin tantangannya tersendiri. Nah Bapak bisa menceritakan kepada sahabat inovasi ini tantangannya apa aja dan bagaimana Bapak mengatasinya? Ya, jadi kalau tantangan itu cukup mungkin tidak terlalu ekstrim ya, tapi tetap ada. Karena begini, aplikasi yang dibuat ini terlalu banyak untuk apapun. Salah satunya termasuk untuk kebakaran hutan dan lahan. Ada early warning system, tinggi muka air, itu semuanya sama. Artinya sudah ada beberapa aplikasi. Kemudian ada semacam rumor yang mengatakan kenapa harus aplikasi-aplikasi. Sementara yang sudah ada saja kadang-kadang nggak terpakai saking banyaknya ini. Tapi ini tentu kami jawab bahwa memang lain kebutuhannya, dan memang orientasi kita awal sih sebenarnya kita untuk meyakinkan upaya pemadaman itu ke masyarakat bahwa ini lakukan. Kemudian sebenarnya kita mengharapkan ke BNPB sih yang lebih masalah akuntabilitas keuangan kan, artinya mereka bisa mengeluarkan uang, bisa ditanggungjawabkan sebenarnya. Tapi sampai saat ini belum ada tanggapan dari BNPB. Sebenarnya kalau memang ini bisa di BNPB artinya ini lebih secara keuangan lebih bisa dipertanggungjawabkan. Ini mungkin salah satu kendala. Artinya ini belum bisa kita sosialisasikan ke BNPB yang menurut saya yang lebih berkepentingan. Kalau kita hanya sekedar penerima manfaat sih sebenarnya. Tapi ini cukup banyak. Kemudian itu tadi kembali ke tantangan-tantangan, sebenarnya secara teknologi tidak masalah. Semuanya didukung oleh tim dari ITERA yang memang tim akademisi yang memang bergerak di bidang itu. Artinya secara penggunaan program ini tidak masalah, tapi dalam pelaksananya itu tadi untuk pengaplikasian penggunaannya ini banyak yang mempertanyakan kenapa harus inovasi. Oke Bapak, nah tentu saja inovasi ini Pak ya dibuat itu pasti ada dukungan dari tim-timnya tentunya ya Pak ya. Nah silakan Bapak, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada tim-tim pendukung inovasinya. Ya, jadi tentu kami sangat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur yang telah memfasilitasi kegiatan-kegiatan di BPD khususnya dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Salah satunya adalah peningkatan atau pembuatan aplikasi ini. Dan semua satgas yang terlibat, baik itu satgas udara, satgas darat, penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, yang dengan senang hati, yang dengan ikhlas untuk bisa melaksanakan aplikasi ini di lapangan sehingga apa yang dilaksanakan tersebut bisa terrekomendasi dengan baik di server kami menjadi satu bahan laporan yang tentu ini sangat kita butuhkan nanti di dalam bentuk untuk bertanggungjawaban. Kemudian tentu pihak operator yang akan melaksanakan upaya-upaya pemadaman, kami harapkan untuk tetap melaksanakan pelaksanaan aplikasi tersebut, karena ini sangat menjadi penting bagi kami untuk evaluasi kami bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan, dan tentu sebagai audit keuangan bahwa Anda memang bekerja sesuai dan tentu akan dibayar. Nah, ketika ini tidak dilaksanakan dengan baik, tentu ini akan menjadi pertimbangan. Oke, baik. Terima kasih Pak Ansori atas bincang-bincangnya kita hari ini ya. Tentu saja inovasi ini ternyata banyak sekali ya Pak ya manfaatnya, dan harapan kita semua inovasi ini dapat terus berkembang. Oke, sahabat inovasi, ternyata inovasi ini harus tetap didukung ya. Ternyata enggak cuma hanya satu pihak, tapi justru harus didukung oleh seluruh pihak tentunya yang berkaitan dengan inovasi ini. Nah, sahabat inovasi, tetap terus
Berinovasi tentunya dengan jurus 4S kita, setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi.